Shalom Ibu Bapak sahabat radio yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Hari ini kita bersyukur karena kita dapat kesempatan yang luar biasa untuk belajar firman Tuhan. Tema saya hari ini adalah bagaimana cara pastor saya menguji keseriusan laki-laki dalam sebuah hubungan. Ini pertanyaan anak-anak muda yang ingin memilih calon untuk teman hidupnya. Saya baca 2 ayat dari 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Saya bacakan buat kita firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Ada 4 hal yang dijelaskan dalam 2 ayat ini. Yang pertama bahwa kalau kita ingin melihat hari-hari kita baik, maka kita harus belajar untuk menjaga lidah kita. Orang yang mencintai hidup harus menjaga lidahnya. Yang kedua, menjauhi hal yang jahat. Ya, nanti implikasinya luas. Poin ini. Yang ketiga, melakukan yang baik. Ini tantangan buat kita. Terus melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Dan keempat, usahakanlah hidup damai. Perjuangkanlah damai. Dan berusaha untuk menemukannya, mendapatkannya. Nah, untuk itu saya membahas beberapa hal. Yang pertama bahwa apa sih cara untuk menguji keseriusan laki-laki dalam sebuah hubungan? Maka yang pertama adalah ciri laki-laki yang setia. Yang serius dalam hubungan adalah satu, dia menepati janji. Itu adalah pria yang serius. Kalau janji aja gak ditepati, gak dipegang omongannya, aduh, apa yang bisa dirapin? Ya cowok saya pastor kalau janji itu selalu aja. Gak pernah ditepati, terlambat aja. Udah janji mau jemput saya jam 4, jam 5. Udah gitu gak kasih kabar, waktu telepon handphonenya mati. Yang kedua, dia itu jujur. Termasuk ketika dia bicara tentang masa mudanya. Nah, kita suka menutupi karena kita malu, takut, sedih, takut ditolak, takut dibatalkan, takut diputuskan. Tapi pria yang setia dan serius, dia lebih memilih. Ini karena terkait juga dengan kesadarannya, kedewasaannya, kematangannya. Dan dia sudah pikir jauh, kalau dia berbohong, risikonya akan fatal. Jadi terbuka, termasuk potret buram di masa lalu, dia terbuka, dia gak takut. Karena risikonya lebih baik di depan daripada di belakang. Itu sangat menyakitkan. Yang berikut bahwa dia bersungguh-sungguh tidak bermain-main. Dia tahu di mana bercanda, di mana serius. Itu pria yang serius dan bersungguh-sungguh dengan kita. Nah, dia punya semacam gambaran buat masa depan bersama. Jadi tidak sekedar untuk, ya kalau orang pacaran itu kan biasanya nonton, makan, traveling, jalan-jalan, shopping-shopping. Dan ya hal-hal seperti saya juga suka jalan-jalan, suka juga duduk dan ngopi, suka juga untuk kesana kesini, itu baik. Nah, biasanya dia memberi prioritas buat kamu. Dia menghormati, respect buat kamu. Dan dia trust buat kamu. Itu ciri pria yang betul-betul serius dengan kita. Bahkan dia setia ketika menjalin hubungan. Tidak kita dengar kasus bahwa tiba-tiba dia jalan A, B, C, D dan ya main belakang, backstreet. Tidak. Tapi dia setia. Dia trust pada kita. Dia juga setia pada kita. Dan kalau dia salah, ini penting banget. Biasanya dia dengan besar hati minta maaf. Nah, cowok atau pria, laki-laki yang tidak pernah minta maaf, aduh harus didoakan dan kita puasa buat dia. Kenapa? Kalau dia salah untuk minta maaf, besok-besok kita menjadi korban kekerasan dia. Kenapa? Karena dia sudah salah, tapi dia memperkuat konstruksi kesalahan dengan cara rasionalisasi dan pemeran diri. Dan bukannya mengakui dengan jiwa besar bahwa saya salah. Dan ciri orang yang betul serius adalah dia minta maaf ketika dia bersalah. Hal yang kedua adalah pria yang serius. Laki-laki yang serius itu biasanya menghargai waktu. Ya, dia serius dihargai waktu. Dia tidak tipe orang ya kita bukan, kalau jalan-jalan bukan buang waktu, bukan wasting time. Tapi dia ya katakanlah mengisi ruang kosong dengan cara itu. Tapi dia biasanya orang yang serius dalam hal waktu. Dia tidak bermain-main hal waktu. Kenapa? Dia tahu bahwa waktu itu berharga. Kedua, dia selalu melihat akar masalah. Tidak seperti orang politik tembak balon. Ya, di mana ada bola dia ke situ. Jadi nggak punya berpikir strategi. Nah, pria yang serius itu dia mulai melihat akar masalah kalau punya masalah. Dia tahu memberi konstruksi jadi dia solutif. Orangnya selalu memberi jalan keluar ketika ada persoalan. Dan ketika kita buat masalah dalam hubungan itu, kita lihat pria yang serius, dia bisa melihat akar masalah, tapi dia juga bisa melihat
jalan keluarnya untuk masalah itu. Nah, pria yang serius juga adalah pria yang kalau kita melihat mengukur dirinya, dia bisa nggak komitmen pada janjinya sendiri. Kekristenan sebenarnya diawali oleh sebuah perjanjian, yaitu kita berjanji kepada Yesus, kepada Tuhan, bahwa kita mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sayangnya ialah banyak orang Kristen itu lupa dengan janjinya. Banyak orang Kristen itu tidak mengerti apa yang dia sampaikan, tidak paham dengan apa yang dia bicarakan. Tidak jauh mendalam ke akarnya apa yang dia akui. Jadi pengakuan dia itu dangkal. Pengakuan itu di kulit saja. Dan ini menjadi persoalan. Jadi mengukur pria yang serius dengan kita, yang sungguh-sungguh dengan kita, mau merajut kebersamaan untuk menjalin masa depan yang baik dalam sebuah pernikahan, pastikan bahwa dia adalah orang yang komitmen dengan janjinya. Nah, pria yang tidak bisa pegang omongannya, waduh, kalau besok jadi pejabat bahaya. Dia bisa ke kiri ngomong itu, ke kanan ngomong ini, ke sana A, ke sini B, ke sini C. Jadi mana yang benar? Alias dia orang yang tidak bisa komitmen dengan janjinya sendiri. Itu pantang bagi pria. Pria kalau sudah berjanji harus pegang janjinya. Kalau sudah berjanji harus tepati janjinya. Dan integritas dia, moralitas dia ada di situ. Ketika Allah berjanji, Allah pegang janjinya. Jadi janji Allah bukan janji yang sembrono. Bukan janji yang asbun. Tapi janji yang keluar dari komitmen dia untuk kebaikan kita. Komitmen untuk mengasihi kita. Dan ketika kita belajar janji Allah, kita juga belajar untuk berjanji. Ya Yesusku berjanji setia padamu, dan seterusnya. Itu lagu bagus. Tapi lagu itu tidak dihati oleh orang Kristen. Lagu itu bagus dinyanyikan sebagai kidung untuk memuji Tuhan. Tapi tidak bagus dalam implementasi. Kenapa? Karena tidak dihayati, di kulit saja. Ya berikut. Orang yang serius dengan kita, batu ujiannya adalah apakah dia bersedia berkorban. Kasih sejati yang diajarkan Yesus pada murid-muridnya dan kita adalah kesediaan untuk berkorban. Nah, itu poinnya. Ketika kita tidak siap untuk berkorban, saya ingin mengatakan ini patut untuk dicurigai. Patut untuk diragukan. Patut untuk dipertanyakan. Yo, serius gak dengan saya? Mengapa? Karena dia tidak bersedia berkorban. Tidak sedia memberi waktu buat kita. Membantu kita. Memberikan solusi buat kita. Jalan keluar buat kita. Way out buat kita. Advice dia, saran dia, nasihat dia, anjuran dia. Apakah memberi jalan keluar buat masalah kita? Dan pria yang betul-betul serius. Ketika kita ajak menikah, dia akan bilang, iya. Coba kita atur waktunya ya. Nggak sekarang tapi mungkin 2 tahun lagi. Karena saya harus susun ini. Dan rasional. Jadi pria yang betul-betul adalah pria yang serius. Adalah pria yang soal waktu dia serius. Dia orang yang lihat akar masalah. Dia mendukung kita. Dia menepati janjinya. Dia berusaha membantu kita. Dan kalau diajak untuk menikah, dia katakan, yes. Dan itu adalah ujiannya untuk melihat pria itu serius atau tidak pada kita. Hal yang ketiga adalah bukan soal sekadar yang saya sebutkan tadi. Ya, soal keseriusan dia. Tetapi dilihat juga dari sudut motifnya. Nah, dalam kriminologi, dalam studi tentang kriminologi, motif itu sangat penting. Manstra itu sangat penting. Apa motif orang? Bahkan di kitab Perjanjian Lama, satu peristiwa misalnya mengakibatkan orang meninggal. Itu dilihat dari sudut motifnya, manstreanya. Dan dalam studi kriminologi atau hukum, ini polisi sudah terbiasa dengan itu, jaksa dan hakim. Motif satu perbuatan itu penting sekali. Nah, kita pinjam istilah itu untuk tempatkan dalam konteks ini. Bagaimana kita melihat pria ini serius? Kita juga lihat dari motifnya. Apa motif dibalik dia mendekati saya? Nah, ini harus kita punya sensitivitas yang tinggi. Supaya kita tidak salah melangkah. Kita sudah percaya pada dia, seolah dia pria yang baik, tahu-tahu dia hanya bersandiwara. Tahu-tahu dia hanya punya strategi untuk dekati kita. Apakah dekat kita karena urusan sosial kita? Supaya kalau menikah dengan kita, jalan dengan kita, dia terangkat, dia di-upgrade. Atau ya, anak-anak mengatakan matre. Dia melihat kehidupan kita berhasil, orang tua kaya, pejabat, lalu dia kemudian mendekati kita supaya dia langsung punya posisi yang enak, nyaman, langsung sukses, tidak capek-capek. Nah, kalau itu benar, hati-hati, kita harus punya sensitivitas untuk hal ini. Apa karena dia cinta? Benar-benar cinta? Atau karena kita cantik? Kata Tukul cantik.
Apa kita karena itu? Dilihat visi kita. Ini agak bahaya juga. Memang pria cinta awal itu lebih erotik daripada wanita. Tetapi kalau itu saja itu agak bahaya juga. Karena besok-besok ketika kita sudah melahirkan satu kali badan kita berubah. Ya, menjadi melebar. Kadang-kadang membuat krisis di sana. Kan dia mencintai kita karena soal itu. Atau apakah kita dewasa, matang? Apa kita wanita yang baik? Kalau bicaranya enak, cocok untuk bicara, cocok untuk bekerja sama, punya kesamaan hobi. Sama-sama pemain piano, sama-sama suka musik, sama-sama suka traveling, sama-sama suka baca novel, sama-sama suka menulis dan bla bla bla. Apakah itu? Atau kita wanita mandiri, atau kita punya karakter yang baik, atau dia memang semata-mata mencintai kita karena merindukan punya masa depan baik dengan kita dan dia pria yang baik. Dan untuk itulah Yesus mengatakan begini, lihatlah dari buahnya. Sebab buahnya itu mendeskripsikan karakter terdalam dia. Dari penampilannya kita bisa lihat. Yesus juga mengatakan bahwa kata-kata orang itu mencerminkan di dalam jiwanya. Jadi kalau kata-kata dia kita bedah, kita akan melihat isi jiwanya seperti apa. Dan sensitivitas seperti ini harus kita miliki, yaitu lihat apa motifnya. Hal yang keempat ialah doakan dia supaya dialah pria yang tepat buat kita. Doakan kita supaya kita punya keputusan yang tepat untuk menilai dia. Supaya jangan juga kita subjektif. Dia baik tapi karena penampilan sepertinya tidak meyakinkan. Kita tidak yakin bahwa dia baik dan kita salah pilih. Kita pikir pria ini baik, hebat, sukses. Tahu-tahu dia seperti lampu Aladin. Yang ditukar oleh seorang penjahat sehingga kelihatannya bagus di casingnya. Tapi di dalamnya itu tidak baik. Jadi di sini saya bicara soal kualitas karakter. Karakter sangat penting. Jadi bukan soal dia serius saja. Jadi pastor nggak cukup serius, nggak cukup. Harusnya juga motifnya. Dan di konteks ini saya bicara kualitas karakternya. Sejauh mana dia punya karakter yang baik. Karena ini menyangkut perjalanan yang panjang. Kita bukan seperti main rumah-rumahan. Kalau bosan ya udah kita kembali ke rumah masing-masing. Gak bisa. Ada lagu mengatakan begini. Pulangkan saja aku pada ibuku. Dan juga ayahku. Itu dinyanyikan oleh Betty Sonata. Dan memang itu terjadi. Dia dipulangkan oleh suaminya. Jadi kalau bernyanyi itu hati-hati juga. Karena itu mencerminkan lagu yang kita nyanyikan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa lihat karakternya. Lihat motivasinya. Apakah dia pria yang bertanggung jawab. Apakah dia matang jiwanya. Apakah dia pria mencintai saya. Terima saya padanya. Atau karena punya motif-motif terselubungnya saudara bahas tadi. Nah kematangan dirinya, maturitasnya menjadi sangat penting. Sebagai prasyarat awal. Untuk kita pilih dia sebagai perjalanan hidup kita ke depan. Sebagai teman dalam pengarungi perjalanan rumah tangga kita ke depan. Jadi jangan asal lihat seriusnya saja. Masih terlalu blur buat kita. Jangan lihat soal sekadar dia mau semangat, jangan. Lihat motifnya di balik itu. Lihat juga karakternya yang menjadi desain besarnya. Sebab kalau karakternya buruk, dia mau pintar sehebat apapun akhirnya. Super brain juga tidak akan banyak kebaikan. Karena orang-orang yang melakukan banyak kejahatan, orang-orang yang punya, ya katakanlah kejahatan kerah putih. Orang pintar yang buat kejahatan itu orang-orang yang cerdas akhirnya. Tapi emosionalnya, tetapi spiritualnya itu dangkal, mengalami pendangkalan. Mungkin di awal baik, tapi kemudian tidak. Nah, lihat green design hidupnya. Seperti apa keseluruhannya. Jangan parsialis saja ini yang kita lihat. Tapi seluruhnya dan dasarnya, apakah dia seorang pria yang cinta Yesus. Itu poinnya. Dan ini tidak bisa diganti dan dipoles dengan make up apapun. Itu yang kita lihat. Supaya apa? Perjalanan kita bagus. Saya ingin menutup renungan saya dengan mengatakan begini. Yang kita lihat, saya bilang kepada anak muda, bukan soal sekedar dia serius. Itu penting. Tapi bukan soal itu. Kita lihat juga motifnya di balik itu. Kenapa dia ingin dekati kita? Pastikan bahwa motifnya baik. Kita juga lihat karakternya. Kita lihat integritasnya. Jadi saya katakan tadi, jangan cuma lihat casingnya. Kita bisa sangat tertipu. Tapi lihat isinya. Apa isinya? Apa isi di balik casingnya? Itu yang kita harus lihat. Dan saya katakan kita perlu satu sensitivitas.
dari Tuhan. Satu kepekaan dari Tuhan. Untuk melihat bahwa ada sesuatu yang penting di sana. Yang menjadi dasar atau pijakan saya kenapa saya pilih dia. Sebab kalau cuma sekarang kita lihat kasihnya, kita akan menyesal di kebenaran. Dan cilakanya menyesal itu selalu di belakang. Kalau menyesal di depan kita bisa cegah. Tapi kalau di belakang kita udah beli kucuran karunia kita tidak tahu. Jadi lihatlah bukan cuma seriusnya, motifnya, karakternya, integritasnya. Lihat bukan cuma casingnya, tapi isinya. Terus memberkati dan shalom. Amin.